Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Banyak kalangan yang sebenarnya mempertanyakan ketika Hasto, Sekjen DPP PDI yang kemudian dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Bagaimana dengan Ketua Umumnya, Ibu Megawati? Kita bahas. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan pihaknya membuka peluang memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk dimintai keterangan terkait tersangka Hasto Kristianto. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini edisi khusus ya. Pemeriksaan Megawati dilakukan apabila penyidik membutuhkan keterangan Ketua Umum PDIP itu. Ini kebetulan di tebing yang ada di Pantai Pandawa, namanya Tebing Tanah Barak. Ini menjadi destinasi wisata bagi turis manca maupun turis yang ada di lokal. Ini menurut saya adalah tempat yang asik sekali ya untuk suasana siang atau bahkan malam, karena malam konon ada lampunya guys. Oke, saya nggak mau bicara itu, tapi yang paling penting di sini adalah coba kita bahas soal isu tentang Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Konon, ia juga bisa kemudian dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Nah, untuk membahas masalah ini sebelum lebih jauh, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Taufik Bilfaki, Anda bisa memanggil saya Bang Bill. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Seperti yang kita ketahui bersama, isu politik sekarang yang lagi rame adalah yang berkaitan dengan Hasto, Sekjen DPP PDI, yang dinyatakan sebagai tersangka. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran, Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Nah, menariknya adalah ada isu juga, bahkan banyak pengamat yang mempertanyakan bagaimana mungkin kemudian Hasto bisa disebut sebagai tersangka oleh karena ia bagian dari otak yang kemudian mencoba untuk mengintervensi Harun Masiku agar menjadi anggota DPR RI, padahal dia tidak terpilih. Kita ketahui sang DPO dari KPK ini ternyata dia cuma berada di posisi yang kelima. Kemudian dia mau menyuap kepada Pak Wahyu, Komisioner KPU RI, agar bisa dijadikan sebagai yang terpilih, mengingat yang terpilihnya meninggal dunia. Padahal sebagaimana aturan yang berlaku bahwa pengganti orang yang terpilih entah karena meninggal dunia dan lain-lain sebagainya, itu adalah mereka yang memiliki suara terbanyak kedua. Nah, oleh karena ajakan Hasto meminta kepada yang terpilih kedua itu untuk digantikan dengan Harun Masiku gagal, maka mereka menempuh lewat Mahkamah Agung. Pun tidak dapat di Mahkamah Agung, walaupun sudah dikeluarkan bahwa dimenangkan oleh PDIP, namun ternyata dalam konteks KPU tidak menerima hal tersebut. Sehingga tetap KPU hanya memberikan kepada yang nomor urut 2 untuk mendapatkan posisi. Akhirnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai anggota KPU RI. Ternyata ini adalah otaknya adalah Hasto. Pertanyaannya, apakah Hasto sebagai sekjen tidak meminta rekomendasi atau tidak sowan dulu kepada ketua umum? Yang kita tahu Ibu Megawati adalah orang yang berhak memiliki hak prerogatif untuk mengatur roda organisasi. Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Apa mungkin Ibu akan membiarkan agenda untuk mengubah, ya, agenda untuk mengubah mana yang menang, mana yang kalah, mana yang dilantik, mana yang tidak dilantik? Apa mungkin Ibu hanya memberikan kesempatan kepada Hasto? Nah, ini akhirnya menjadi desiran dan juga problem berkepanjangan. Banyak yang kemudian akhirnya mempertanyakan, apakah kemudian nanti KPK akan memanggil Megawati Soekarno Putri? Saudara Firly ini saya anggap pimpinan KPK yang paling brengsek. Apa? Pimpinan KPK yang paling brengsek. Saudara Kenapa Firly. bisa begitu? Kesalahannya bejibun. Oke.
ketika diputi penindakan, dia sudah melanggar Ya, kode etik. ya, Saya waktu itu diundang sebagai ahli ya. oleh pengawas internal untuk diminta keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Ya. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum ya, itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah yang kedua, ya nggak masalah, paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka. Siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi ya harus diakui, PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini. Setelah kalah dengan Pilpres ya, bisa dicek di pilkada juga dikeroyok. Nah yang ketiga, kan publik tahu lah negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya. Jangankan 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak ada jaminan bisa bertemu. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra. Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul-Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Menurut kalian seperti apa guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside. Tapi kau jangan pernah ragu, hadapi dunia bersamaku. Kepadamu ku ciptakan lagu ini, ku dendangkan. Wahai Juwita, pendamping hidupku. Kepadamu ku ciptakan lagu ini, ku dendangkan. Wahai Juwita, pendamping hidupku.